Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan sufi yang sangat menginspirasi kita semua. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang penyair dan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep mahabbahnya. Konsep tersebut yakni bertutur perihal cinta seorang hamba kepada Tuhannya tanpa syarat, yakni tanpa takut atas api neraka maupun harapan ikhwal menikmati surga, cinta yang murni tanpa balasan. Rabi'ah Al-Adawiyah lahir sekitar 95 Hijriah di Basrah, Irak. Rabi'ah tumbuh di keluarga yang miskin dengan rumah gelap gulita tanpa penerangan sama sekali. Ia yang menjadi yatim piatu kelak melewati masa kelaparan serta dijual sebagai budak. Setelah tuannya membebaskannya karena setia pada Tuhannya, dia hidup dalam kesendirian di luar Basrah di Irak modern. Pengalaman cinta ilahi menginspirasi Rabi'ah. Dia dianggap sebagai salah satu wanita sufi pertama dalam Islam dan yang pertama dalam barisan panjang mistik sufi wanita. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikanlah dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Hazrat Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Qaisiyah adalah nama lahir Rabi'ah yang merupakan putri keempat dari keluarga miskin namun merdeka dan dihormati. Suatu malam, orang tua Hazrat Rabi'ah tidak memiliki minyak di rumah mereka untuk menyalakan lampu atau bahkan kain untuk membungkusnya. Ibunya meminta suaminya untuk meminjam sedikit minyak dari tetangga, tetapi dia telah memutuskan dalam hidup untuk tidak pernah meminta apapun dari siapapun kecuali kepada Sang Maha Pencipta. Namun, untuk memuaskan istrinya, dia pergi ke rumah tetangga, mengetuk pintu dan pergi sebelum ada yang membukanya. Sekembaliannya, dia memberitahu istrinya bahwa pintu tidak dibuka. Karena sedih, sang ayah pun tertidur. Dalam sebuah mimpi, dia melihat Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Jangan bersedih hati. Gadis yang lahir untukmu ini luar biasa beruntung dan suci. Dengan perantaraannya, 70 umat saya akan diampuni. Pergi ke Gubernur Basrah dan sampaikan kepada pesan yang tertulis di halaman ini. Setiap malam engkau melafalkan 100 durat padaku, dan pada Jumat malam 400 kali. Jumat malam lalu engkau lupa melafazkannya. Sebagai kompensasi atas kelalaian ini, beri orang ini 400 dinar." Ayah Hazrat Rabi'ah bangun sambil menangis kegirangan. Dia menulis pesan itu dan pergi menemui gubernur. Dia menyerahkan surat itu kepada seorang penjaga. Ketika gubernur membacakan surat tersebut, dia tergerak oleh kenyataan bahwa Rasulullah SAW telah mengingatnya. Ia pun memerintahkan 10.000 dirham untuk diberikan kepada orang miskin sebagai tanda terima kasih. Dia pergi menemui ayah Hazrat Rabi'ah setelah memberinya 400 dinar. Dia berkata, "Di masa depan apapun kebutuhanmu, datanglah kepadaku tanpa ragu-ragu." Setelah kematian ayahnya, kelaparan melanda Basrah dan Hazrat Rabi'ah berpisah dari saudara perempuannya. Legenda mengatakan bahwa dia menemani karavan yang jatuh ke tangan perampok. Kepala perampok menawan Hazrat Rabi'ah dan menjualnya di pasar sebagai budak. Majikan baru Hazrat Rabi'ah biasa membuatnya bekerja keras dengan pekerjaan rumah tangga. Dia akan melewatkan sepanjang malamnya dalam doa. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, suatu ketika tuan rumah bangun di tengah malam
dan tertarik oleh suara sedih di mana Hazrat Rabi'ah sedang berdoa kepada Tuhannya. Saat itu dia melihat cahaya besar mengelilinginya saat dia memohon kepada Tuhannya dengan bacaan ini, Tuhan, Engkau tahu betul bahwa hasratku yang kuat adalah menjalankan perintahmu dan melayanimu dengan segenap waktuku. Hai cahaya mataku, jika saya bebas, saya akan melewatkan siang dan malam dalam doa. Tapi apa yang harus saya lakukan ketika Anda telah menjadikan saya sebagai budak manusia? Seketika itu juga sang majikan merasa bahwa mempertahankan orang suci seperti itu dalam pengabdiannya adalah tindakan yang tidak sopan. Dia memutuskan untuk melayaninya sebagai penggantinya. Di pagi hari, dia memanggilnya dan memberitahu keputusan. Dia akan melayaninya dan dia harus tinggal di sana sebagai jonjang rumah. Jika dia bersikeras meninggalkan rumah, dia bersedia membebaskannya dari perbudakan. Rabi'ah pun mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia meninggalkan rumah untuk melanjutkan ibadahnya dalam kesendirian. Dia juga banyak berdiskusi dengan banyak orang terkenal pada masanya. Meskipun dia memiliki banyak tawaran untuk menikah, dan dia menolak mereka karena tidak punya waktu dalam hidupnya untuk apapun selain Tuhan. Namun yang lebih menarik daripada asketisme, konsep cinta ilahi yang sebenarnya yang diperkenalkan Hazrat Rabi'ah. Dia adalah orang pertama yang perkenalkan gagasan bahwa Tuhan harus dicintai demi Tuhan, bukan karena rasa takut seperti yang telah dilakukan para sufi-sufi sebelumnya. Dia mengajarkan bahwa pertobatan adalah hadiah dari Tuhan, karena tidak ada yang bisa bertobat kecuali Tuhan telah menerimanya dan memberinya karunia pertobatan ini. Dia mengajarkan bahwa orang-orang berdosa harus takut akan hukuman yang pantas mereka terima atas dosa-dosa mereka. Tetapi dia juga menawarkan harapan surga yang jauh lebih banyak kepada orang-orang berdosa daripada kebanyakan petapa lainnya. Untuk dirinya sendiri, dia berpegang pada cita-cita yang lebih tinggi, menyembah Tuhan bukan karena takut neraka atau dari harapan surga, karena dia melihat kepentingan diri seperti tidak layak sebagai hamba Tuhan. Emosi seperti ketakutan dan harapan seperti tabir yang rintangan untuk melihat Tuhan sendiri. Dia berdoa, ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakar aku di neraka. Dan jika aku menyembahmu dengan harapan surga, keluarkanlah aku dari surgamu. Tapi jika aku memujamu demi dirimu sendiri, jangan dendam padaku keindahanmu yang abadi. Melalui perbuatan dan tindakannya, Rabi'ah Al-Basri tidak cocok dengan peran tradisional perempuan dalam masyarakat pada masanya. Sebaliknya, dia menjalani kehidupan mandiri dan menjadi terpengaruh di antara lingkaran dan cendekiawan. Sepanjang waktunya, dia adalah seorang wanita yang memberikan teladan bagi orang lain untuk diikuti. Kebesaran cintanya Rabi'ah kepada Tuhannya. Dengan berkat kebesaran cintanya kepada Tuhannya, dia dijadikan sebagai wanita yang solehah. Bahkan dia dijadikan sebagai wanita, sebagai sufi dalam kalangan wanita. Maka marilah kita memperbanyakkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaannya kepada kita semua. Dengan ada kecintaannya, kita akan menjadi hak yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.